Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 6, selamat datang di channel YouTube Andi Pandek. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Hari ini kita akan belajar pada tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya pada pembelajaran yang pertama. Untuk pembelajaran pertama, terdapat muatan bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Sekarang kita masuk pada muatan bahasa Indonesia, yaitu menemukan informasi penting dalam teks yang dibacakan. Tentunya kita sudah pernah ya mendengarkan informasi penting yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Sekarang coba perhatikan langkah-langkah untuk menemukan informasi penting dari teks yang dibacakan. Yang pertama, dengarkanlah teks yang dibacakan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, catatlah informasi penting yang kamu peroleh dalam bentuk poin-poin. Yang ketiga, kembangkanlah poin tersebut menjadi kalimat yang utuh. Yang keempat, rangkailah kalimat tersebut hingga menjadi paragraf baru. Yang kelima, sampaikan secara lisan kepada teman-temanmu. Sekarang kita perhatikan teks yang Pak Guru bacakan. Jangan lupa tulis poin-poin yang ada pada teks tersebut, yaitu bahasa Indonesia di mata dunia. Arus globalisasi sudah menjangkau hampir semua aspek, mulai dari ekonomi, budaya, hingga bahasa. Saat ini, bahasa Indonesia sudah banyak dipelajari negara lain. Pengajarannya tersebut dimulai dalam program BIPA atau Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Hingga saat ini sudah lebih dari 77 negara di dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Tahun ini pemerintah melalui Badan Bahasa telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan negara Amerika. Garis besar isi perjanjian tersebut yaitu kerjasama antar negara Indonesia dan Amerika adalah kedua belah pihak sepakat untuk mempromosikan program beasiswa bersama. Tujuannya untuk memfasilitasi pengajaran dan belajar pada universitas di Amerika Serikat bagi guru bahasa Inggris dan guru bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Nah, Pak Guru sudah membacakan teks. Sekarang anak-anak jangan lupa ya menulis poin-poin penting yang Pak Guru bacakan. Sekarang kita masuk pada muatan IPS, yaitu kerjasama anggota ASEAN dalam bidang politik. Setiap negara anggota ASEAN memiliki sistem pemerintahan dan kehidupan politik yang berbeda. Akan tetapi, perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk menjalin kerjasama di bidang politik. ASEAN memiliki banyak pilar kerjasama. Salah satunya bidang politik, yaitu ASEAN Political Security Community atau APSC, atau dalam bahasa Indonesia Politik Keamanan ASEAN. Tujuan dari APSC adalah untuk mempercepat kerjasama di bidang politik dan keamanan di ASEAN, serta mewujudkan perdamaian antar anggota ASEAN dan juga dunia. Bentuk kerjasama anggota ASEAN di bidang politik adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pemerintahan yang baik dengan prinsip demokrasi. Yang kedua, meningkatkan keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, menjamin tercapainya kebijakan pelarangan senjata nuklir khususnya di kawasan Asia Tenggara. Yang keempat, membantu penyelesaian konflik antar anggota ASEAN secara damai. Yang keempat,
mempererat persatuan dan kesatuan antar anggota ASEAN. Yang kelima, yang keenam, menjalin hubungan dengan negara-negara di luar Asia Tenggara. Yang ketujuh, menjalin kerjasama di bidang maritim ASEAN. Yang kedelapan, melakukan perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. Indonesia seringkali memiliki peranan penting dalam kerjasama ASEAN. Misalnya di bidang politik, sebagai negara yang menjunjung asas demokrasi, Indonesia mengajak anggota ASEAN lain untuk lebih demokratis terhadap bangsanya dengan melindungi hak asasi mereka sebagai penduduk. Beberapa negara seperti Myanmar, Filipina, dan Kamboja pernah mengalami konflik antar pemerintah dengan penduduk atau antar kelompok masyarakat. Konflik tersebut kemudian menciptakan pelanggaran hak asasi manusia terhadap salah satu pihak. Untuk mengatasi masalah tersebut, Indonesia mengusulkan dibentuknya Badan Hak Asasi Manusia ASEAN yang bertujuan melindungi hak asasi penduduk negara ASEAN. Sekarang kita masuk pada muatan IPA, yaitu cara-cara menghemat energi listrik. Saat ini, kebutuhan manusia terhadap listrik semakin meningkat. Setiap orang berhak menggunakan listrik. Oleh karena itu, setiap orang juga memiliki kewajiban dalam memanfaatkan listrik secara bijak. Mulailah dengan hal-hal kecil yang dapat kamu lakukan di rumah. Berikut adalah cara-cara kita dalam menghemat listrik. Yang pertama, membatasi waktu menonton TV. Yang kedua, mematikan kipas angin atau pendingin ruangan ketika udara sedang sejuk. Selanjutnya, mencabut kabel stop kontak apabila sudah tidak digunakan. Selanjutnya, jangan biarkan pengisi daya telepon seluler atau laptop terpasang di stop kontak semalaman. Selanjutnya, mengganti lampu dengan daya yang lebih kecil. Mematikan saklar lampu saat kondisi ruangan cukup cahaya. Nah, kita membutuhkan lampu untuk penerangan saat ruangan dalam keadaan gelap. Ada 3 jenis lampu yang paling banyak beredar di lingkungan sekitar. Ada lampu neon, ada lampu pijar, dan lampu LED. Lampu pijar merupakan jenis lampu yang cahayanya berasal dari pemanasan filamen atau sejenis logam oleh listrik sehingga menghasilkan cahaya. Lampu neon atau CVL merupakan jenis lampu yang cahayanya berasal dari pendaran fosfor karena adanya radiasi ultraviolet dari uap atau gas merkuri yang teraliri listrik. Lampu LED merupakan jenis lampu yang cahayanya berasal dari pancaran cahaya diode. Dari ketiga jenis lampu tersebut, lampu LED merupakan jenis lampu yang memiliki tingkat efisiensi listrik paling tinggi. Artinya, energi listrik yang digunakan jauh lebih hemat dibandingkan jenis-jenis lampu lainnya. Saat ini, penggunaan lampu LED banyak digunakan untuk penerangan rumah dan jalan, lampu lalu lintas, dan ruangan gedung. Dari semua itu, kita harus memiliki sikap tanggung jawab dalam memanfaatkan listrik. Hal tersebut harus dilakukan untuk meringankan orang tuamu dalam membayar biaya listrik bulanan. Ingatkan juga kepada adik yang masih kecil untuk tidak bermain dalam kabel atau stop kontak, khususnya dengan keadaan tangan yang basah. Nah, anak-anak,
sudah cukup paham ya materi pembelajaran hari ini. Semoga video pembelajaran kita untuk kali ini dapat membantu anak-anak dalam memahami pembelajaran yang ada di sekolah. Jika anak-anak mempunyai pertanyaan yang belum jelas, anak-anak boleh menuliskannya pada kolom komentar. Demikianlah pembelajaran kita untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa belajar ya. Dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.